Halo guys, kembali lagi di Basic Channel bersama Kak Edi ya, belajar biologi semakin asik ya. Kali ini Kak Edi akan ngebahas kembali soal-soal UTBK biologi yang kemarin baru aja tahun kemarin yaitu 2019, cuman Kakak batasin itu temanya adalah tentang bioteknologi ya. Jadi temanya dibatasi tentang bioteknologi saja. Nah, di sini Kakak bahas soalnya ya. Jadi ada beberapa soal yang cukup banyak ngebahas tentang bioteknologi ya. Di video ini akan Kakak bahas kurang lebih nanti ada 4 soal tentang bioteknologi. Langsung aja kita mulai, yuk. Nah, soal pertama ini adalah ini nggak tahu nomor berapa, cuman Kakak dapat ya. Pokoknya dapat soal aja, kemudian Kakak bahas di sini. Soalnya adalah gini ya, teknik kultur sel merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman yang memanfaatkan sel tak berdiferensiasi atau tak berdiferensi untuk menghasilkan sel fungsional atau individu baru. Teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat, ini sudah tahu jelas ya. Jadi konsepnya jelas aja. Kalau dia udah ngomongin apa nih, kultur jaringan, kultur sel, berarti di kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan selalu ngomongin yang namanya apa? Totipotensi. Ya, jadi syarat yang namanya kultur jaringan itu totipotensi. Nah, kamu tuh nggak tahu totipotensi apa? Totipotensi itu adalah ini. Kemampuan sel yang tadinya tidak bisa berdiferensiasi bisa menghasilkan sel yang bisa fungsional atau bahkan membentuk individu baru secara utuh. Itu namanya sifat tanaman totipotensi. Tidak semua sel punya kemampuan totipotensi. Totipotensi hanya dimiliki oleh kemampuan sel tumbuhan. Sel hewan nggak ada ya. Jadi langsung ketemu jawabannya adalah totipotensi. Karena kamu langsung ingat aja kata kuncinya. Kalau kultur jaringan tumbuhan atau KJT, maka langsung jawab aja totipotensi ya. Kalau kamu lihat yang pluripotensi, pluripotensi itu adalah kemampuan sel untuk bisa berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel, cuman nggak bisa membentuk individu baru. Jadi ini pluri ini menjadi banyak jenis sel, cuman dia tidak bisa membentuk individu baru, tidak bisa membentuk individu baru. Jadi banyak boleh tapi nggak menjadi individu baru ya. Ada juga nanti kamu ketemu polipotensi dan sebagainya ya. Jadi itu kalau pluripotensi kebanyakan sih di sel hewan ya, atau sel tumbuhan juga ada, cuman ini nggak bisa ngebentuk individu baru. Kalau kultur jaringan tumbuhan bisa ngebentuk individu baru. Jadi kamu mulai dari daun doang aja bisa menjadi bibit kayak gitu ya. Kalau memanfaatkan sifat zigotik enggak. Kalau kultur jaringan ya, kultur jaringan itu dia sifatnya aseksual atau aseksual. Nama lain dari vegetatif, tidak kawin. Jadi nggak ada ngomongin zigot ya, jangan ngomongin zigot karena yang namanya KJT itu sifatnya aseksual. Embrionik sama lagi, embrionik kan merupakan lanjutan dari zigot, jadi nggak usah ngomongin embrionik ya gitu. Meristematik itu ada di tumbuhan, ada di hewan. Cuman kalau meristematik itu dia cuman ngebentuk sel-sel baru, tidak menjadi individu baru. Jadi jawabannya juga bukan meristematik. Ya, ini konsep sangat mudah. Kalau udah ketemu kultur jaringan maka jawabannya pasti totipotensi. Udah nggak usah ngomong yang lain lagi karena totipotensi sudah melekat pada kata-kata kultur jaringan tumbuhan. Ya, next kita masuk ke soal biotek yang selanjutnya. Ya. Nah, biotek selanjutnya kita ngebahas soal yang agak beda. Ya, nah ini dia. Oke, nah itu soalnya. Ini ada soal bioteknologi lagi, yaitu dia menanyakan tentang berikut pernyataan yang benar. Garis bawahi, berikut adalah pernyataan yang benar ya, berkaitan dengan rekayasa genetika pada tanaman. Tanaman sama hewan itu lebih kompleks mana? Lebih kompleks hewan ya. Jadi kalau kita bandingkan dulu sel tanaman dibanding sel hewan, itu lebih kompleks yang mana? Lebih kompleks hewan ya, lebih kompleks hewan karena enzim-enzimnya, metabolismenya itu lebih kompleks di hewan. Mau ngomongin enzim, mau ngomongin hormon, itu banyaknya di hewan. Di tanaman ada, cuman sedikit. Jadi lebih sederhana. Kalau kamu bilang lebih sulit dilakukan ini. Pada tanaman lebih sulit dibandingkan hewan, salah. Tanaman lebih gampang diotak-atik ya,
Gini logikanya. Hewan itu kan bergerak ya, sedangkan tanaman nggak bergerak. Jadi kamu lebih gampang ngotak-ngatik kan dibanding hewan. Hewan kamu pegang langsung bergerak. Heboh kan gitu. Jadi sistemnya di hewan itu lebih kompleks dibandingkan di tumbuhan. Makanya jawabannya harusnya lebih mudah ya. Kemudian kita lihat yang paling bawah. Ini juga paling aneh bahasanya. Produknya lebih berbahaya bagi lingkungan. Justru yang lebih berbahaya adalah rekayasa genetika pada hewan karena hewan itu memiliki mobilitas yang lebih tinggi. Ini kata kuncinya, hewan itu punya mobilitas yang lebih tinggi. Kemudian mobilitas ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi proses reproduksi, mempengaruhi proses penyebaran ya. Jadi lebih susah dan lebih nggak bisa dikontrol atau dikendalikan. Kalau di tumbuhan itu malah produknya malah kebanyakan bermanfaat. Misal kayak golden rice, tanaman anti hama dan sebagainya. Jadi kebanyakan malah nggak berbahaya bagi lingkungan. Berbahayanya bagi yang makan. Misalnya tanaman anti hama. Ulatnya itu makan daun, daunnya nanti dimakan sama ulat, ulatnya mati. Ya jadi dia lebih ke arah bukan ke arah lingkungannya ya sebenarnya ya. Jadi yang ini juga salah. Produknya malah kebanyakan bermanfaat dan jarang yang berbahaya sih ya. Yang D dapat dihasilkan tanaman yang dapat menghasilkan nitrogen sendiri, bukan menghasilkan nitrogen sendiri. Mungkin bahasa lebih tepatnya adalah membantu meningkatkan proses fiksasi nitrogen. Kamu baca tentang daur nitrogen kelas 10 ya. Daur nitrogen. Nanti di sana ada tahapan namanya fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini dibantu oleh bakteri namanya Rhizobium. Itu membantu proses pengikatan nitrogen. Jadi kalau nanti tanaman itu sudah disisipin gen, ini kan rekayasa genetika ya, disisipin gen yang sifatnya membantu proses pengikatan nitrogen, maka otomatis tanamannya bisa lebih banyak atau bisa memaksimalkan proses pengikatan nitrogen bebas di udara melalui organismenya atau melalui badannya, akarnya, batangnya gitu ya. Jadi bukan menghasilkan nitrogen sendiri, enggak, membantu meningkatkan pengikatan nitrogen, itu lebih tepatnya. Bukan menghasilkan, meningkatkan pengikatan, meningkatkan penangkapan, itu harusnya, bukan menghasilkan nitrogen sendiri ya. Yang C, program pemulihan tanaman tradisional. Ini kamu ngomongin apa? Rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini apa? Rekayasa genetika ini adalah bioteknologi modern. So kamu ngapain ngomong tradisional? Iya kan? Logika nggak sekarang? Ya, jadi nggak usah ngomongin tradisional, maka jawabannya juga C salah. Ketahuan jawabannya kan? Jawabannya yang B. Salah satu produknya adalah tanaman padi yang dapat membantu mencegah defisiensi vitamin A. Contohnya adalah golden rice. Tahu golden rice? Golden rice adalah beras yang mengandung karoten atau beras yang mengandung banyak vitamin A gitu ya. Karena telah disisipin oleh namanya zat-zat antioksidan ya, kayak misal vitamin A, vitamin B itu disisipin ke padinya sehingga padinya berwarna lebih ke orange atau kekuningan. Kenapa kuning? Karena ada gen karoten dan ataupun gen yang lainnya, karoten atau xanthofil ya, sehingga membantu proses metabolisme tubuh lebih baik karena dia di dalamnya nggak cuma ada amilum tapi juga ada vitamin A gitu ya. Oke, itu yang soal ketiga tentang soal bioteknologi UTBK. Selanjutnya ya, ini kakak putar ya biar putih. Oke, selanjutnya kakak mau bahas soal yang selanjutnya adalah agak lebih susah. Kalau kakak sih bilang agak mending, agak sedikit ya, sedikit sesuatu ya, agak sesuatu soalnya. Soalnya agak sesuatu yang ada di hatiku ya. Nah, itu lagu ya. Oke, nah ini soal yang ketiga, tanaman yang tahan herbisida glifosat ya merupakan produk bioteknologi hasil pemanfaatan gen penyandi enzim EPSP sintase. Kakak nggak tahu apa itu EPSP ya. Pokoknya kakak cuma tahu di sini adalah ada proses penggunaan gen atau pemanfaatan gen. Kemudian ada enzimnya, enzim sintase, pembentukan EPSP. Apa itu EPSP? Yaitu yang buat dia menjadi tahan terhadap herbisida glifosat ya. Otomatis ini udah ada ngomongin gen di sini, gen, pemanfaatan gen, kemudian disandikan, dimasukkan ke dalam apa? Bakteri atau apa? Kemudian
ada enzimnya juga ya. Maka jawabannya otomatis udah ketahuan ya, jawabannya yang rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses bioteknologi modern yang memanfaatkan gen atau mengotak-atik gen atau merekayasa gen ya. Gen ya berhubungan dengan DNA gitu. Kalau fusi protoplasma ini penggabungan protoplas. Protoplas itu adalah apa protoplas? Protoplas itu adalah sel tanpa dinding ya. Sel tanpa dinding sel. Jadi ada sel tapi dinding selnya udah dibuang ya. Biasanya terdapat di proses fusi. Fusi itu penggabungan dua sel yang berbeda tapi sel protoplasma, yaitu yang udah nggak ada dindingnya. Kalau hibridisasi, ya, hibridisasi itu lebih ke arah apa ya bahasa biologinya? Penggabungan dua jenis. Ya, kalau hibridisasi, hibrid itu kan persilangan, hibrid. Ini ada dua sel yang saling komplemen ya, dikawinkan. Nggak mesti dua sel, kita juga boleh bilang bahasanya dua nukleotida yang saling komplemen juga, yang sejodoh disilangkan untuk mendapatkan pasangan baru atau varietas baru kayak gitu ya. Itu namanya hibridisasi. Kalau variasi somaklonal ini adalah variasi genetik. Ini variasi genetiknya. Variasi genetik yang dapat dihasilkan dari proses kultur sel. Contohnya kultur jaringan ya. Jadi jangan ngomongin kultur jaringan, jangan ngomongin variasi, hibridisasi maupun fusi ya. Jawabannya udah ketahuan karena dia ngomongin pemanfaatan gen, penggunaan gen. Berarti dia bioteknologi yang memanfaatkan gen. Berarti namanya rekayasa genetika ya. Ketahuan banget jawabannya. Oke. Paham ya? Jadi kalau kamu ngomongin gen, nggak mungkin jawabannya fusi protoplas. Fusi protoplas itu lebih ke arah penggabungan dua sel. Hibridisasi mirip-mirip kayak fusi. Variasi somaklonal itu merupakan kata-kata yang digunakan selama proses kultur jaringan. Jadi yang D sama E itu berhubungan, B sama E itu berhubungan. Sedangkan A jauh dengan yang lainnya ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal yang keempat ya. Soal keempat. Soal yang keempat ini agak lumayan. Nggak bisa mantep. Nah, ini soal yang keempat. Soal yang keempat ini adalah teknik reproduksi tumbuhan dengan kultur jaringan. Lagi-lagi kultur jaringan. Kamu amati ya, kultur jaringan udah 2 kali keluar loh ya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan waktu dengan benar. Ini udah 4 soal loh ya. Di 2019 kemarin bioteknologi ada 4 soal. Ini yang ketahuan loh ya, yang kakak dapatkan. Belum tahu yang lain-lainnya lagi ya. Teknik reproduksi tumbuhan dengan kultur jaringan sudah umum dan sering dilakukan. Namun, sifat genetik yang sesuai menjadikan teknik ini mempunyai keterbatasan. Kultur jaringan dengan tujuan untuk perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru adalah yang mana gitu ya. Oke, kakak bahas dulu dari yang paling bawah, kultur meristem. Meristem ini kan adalah ujungnya ya, bagian ujung dari organ tanaman yang suka melakukan pembelahan sel. Jadi dia menggunakan sel-sel baru ya. Sel-sel baru. Kalau kultur polen ini menggunakan polen itu benang sari ya. Polen itu sama dengan benang sari. Jadi dia menggunakan benang sari itu dikulturkan. Buat apa biasanya? Biasanya kalau yang polen ini menghasilkan tanaman yang haploid. Tanaman haploid adalah tanaman yang dimana sifat resesifnya sudah agak diturunkan atau dibuang. Sifat resesifnya ini diturunkan atau dibuang atau ditekan atau dipres. Jadi nggak mungkin jawabannya yang Depok. Persilangan somatik itu adalah sel tubuh. Jadi kalau dibilang persilangan somatik, maka dia lebih ke arah menghilangkan yang namanya penyakit-penyakit. Jadi jangan juga ngomongin yang A ya. Jawabannya itu agak susah, itu antara B, C atau E ya. Kalau meristem ini adalah lebih ke arah untuk menghilangkan bebas virus. Kalau yang E ini untuk supaya bebas virus, kebanyakan dilakukan untuk pada golongan jenis tanaman hortikultura ya, hortikultura. Maka yang E juga salah. Nah, ini sudah mengerucut yaitu gugur apa cacing ya. Lagi-lagi ini sebenarnya agak ribet penjelasannya. Kalau yang protoplas tadi udah kakak jelasin di video nomor 3 tadi, soal yang ketiga ya.
Sekarang kakak jelasin kloroplas. Kloroplas ya kloroplas, masa nggak tahu kloroplas ya? Klorofil tahu. Jadi kalau kultur kloroplas dia menggunakan kloroplas, kultur protoplas yang menggunakan protoplas, sel yang tanpa dinding tadi ya. Kloroplas, kultur kloroplas ini sebenarnya sama dengan protoplas, sama-sama menggunakan dua sel, satunya sel kloroplas, satunya sel protoplas. Dua-duanya sel ya. Sorry. Iya kloroplas sama protoplas. Cuman di mana yang tepat untuk menghasilkan varietas baru dan memperbaiki sifat tanaman. Untuk memperbaiki sifat tanaman, maka kakak jawabnya yang mana? Yang protoplas. Karena protoplas di dalamnya lebih kompleks dibandingkan kloroplas. Di dalam protoplas itu kan kakak ulangi lagi. Protoplas itu adalah sel doang, nama lainnya sel telanjang. Kenapa telanjang? Karena dinding selnya udah dibuang ya. Sel protoplas nama lain juga sel telanjang atau sel tanpa dinding sel. Biasanya nanti ini protoplas akan menghasilkan varietas baru dengan sifat yang lebih baik dibandingkan sebelumnya karena ada pencampuran dua sifat dari dua sel yang berbeda. Misalnya ada sel tanaman A, sel tanaman B, atau jenis A, jenis B digabungkan. Ini kan menggunakan protoplas. Ini diambil yang baiknya sehingga dihasilkanlah varietas yang lebih baik lagi atau varietas baru dengan sifat baru dan otomatis yang tadi sifat yang buruknya dipres atau dibuang sehingga akan dihasilkan tanaman dengan varietas baru dan diperbaiki sifatnya kayak gitu. Kalau kloroplas walaupun ada teori yang endosimbion, yaitu ada DNA, cuman lebih tepatnya di protoplas sih kakak bilang. Karena protoplas ada mengandung DNA kan, ada nukleus dan sebagainya. Kalau kloroplas ada, cuman nggak kompleks, karena lebih kompleks di protoplas. Sehingga kalau mau memperbaiki secara utuh ya protoplasma yang diotak-atik, bukan kloroplasnya ya. Oke, ini soal bioteknologi ya. Lagi-lagi, ini adalah bioteknologi soal UTBK biologi ya. 2019 tentang bioteknologi ada 4 soal itu yang kakak temukan ya di sumber-sumber tertentu ya. Kemudian kakak bahas di Bebisik Channel. Jadi kamu lagi-lagi harus ini ya lebih fight lagi ya. Kamu harus lebih fight kalau memang mau lulus PTN ya belajar ya. Sering-sering ngelihat pembahasan soal biologi maupun yang lainnya ya. Kalau biologi maka buka Bebisik Channel aja ya. Dijamin lebih paham deh ya. Bahasanya juga lebih sederhana dan nggak usah pakai bahasa aneh-aneh. Oke, cukup dulu dari kakak untuk pembahasan soal UTBK Biologi 2019 Bioteknologi. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman kamu dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe serta komen selalu di bawah ya. Berikan pendapat kamu bagaimana soal penjelasan kakak ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.